Wow, wow, wah. Kalau bahasa Sundanya bilang, iya mah edan teuing ya. Yo, welcome back to Jackpot Revolver. Balik lagi bareng gue Andri. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang di Jackpot Revolver. Ini adalah sebuah channel yang akan membahas tentang karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman hebat, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Dan di channel ini kita bisa seru-seruan bareng mereaction music video atau film yang akan kita review pada setiap episodenya. Penasaran dong, music video atau film apakah yang akan kita review pada episode kali ini? Let's go! Oke teman-teman, di episode kali ini masih tentang VOB ya. Beberapa waktu terakhir ini akhirnya gue coba mencari tahu lebih banyak lagi tentang VOB. Dan semakin gue mencari tahu tentang VOB, semakin gue takjub dan respect dengan mereka. Wah, ya seperti mungkin, dan gue yakin banyak teman-teman yang sudah tahu persis cerita VOB seperti apa. Karena di kolom komentar gue di episode yang lalu ada juga bercerita tentang kondisi Marsha, Widi, dan Siti pada saat mereka mengawali proses bermain band ya. Apa yang terjadi sama mereka, baik dari lingkungan internal keluarga mereka sendiri, tetangga, dan lain-lain gitu. Tapi selain itu juga gue juga mengikuti beberapa podcast-podcast yang mereka hadiri ya, dan mereka diinterview di beberapa podcast. Ya, gue sih ngelihatnya kayak kayaknya kata-kata ajaib nggak cukup sih buat VOB ya. Karena menurut gue setelah gue tahu backgroundnya personil VOB, background Marsha, Widi, dan Siti gitu ya. Bahkan di beberapa podcast Siti pernah bilang bahwa bahkan dia tidak tahu bentuk drum yang benar itu seperti apa sebelumnya. Wah, itu sih. Dan akhirnya setelah gua mengikuti beberapa konser-konser atau lagu-lagu VOB, masa sih gitu ya, Siti yang sekarang menjadi drummer di VOB itu dulunya tidak tahu apa-apa tentang drum. Gila, ini sih gila sih ya. Kemudian Marsha yang juga tidak mempunyai background musik sama sekali, Widi juga tidak punya background musik sama sekali. Mereka benar-benar belajar bareng-bareng dari sang maestro yang akhirnya gue sangat respect sekali dengan Abah Reza ya, sang penemu atau ya founder dari talent-talent luar biasa ini gitu ya. Dan beliau mengajarkan bermusik gitu ya. Dan akhirnya sampai dengan proses berjalan, Marsha belajar juga menimba ilmunya juga dengan Steffi Dead Squad gitu ya. Kemudian Siti dengan beberapa drummer terkenal, Widi juga dengan beberapa musisi-musisi yang memang satu genre gitu ya. Dan gue sih ngelihatnya kayak apa ya, mereka tuh VOB itu tidak sekedar hanya band saja gitu ya. Ini sih sebetulnya lebih dari sekedar band. Gue melihat ini adalah sebuah movement ya, sebuah pergerakan yang menurut gue ini lahir dari sebuah kondisi yang sangat-sangat terbatas gitu ya pada saat itu ya, pada saat mereka mengawali karir ya. Dan akhirnya mereka benar-benar pure hanya ingin menyampaikan keresahan, ketidaksesuaian, menyampaikan pendapat-pendapat mereka dengan cara masing-masing, dan akhirnya bertemulah dengan media musik ini gitu. Dan inilah sebenar-benarnya arti musik yang mungkin pada saat zaman dulu ya, dimana musik belum menjadi sebuah komoditi komersil ya, sebuah komoditas atau menjadi menjadi sebuah profesi. Inilah fungsinya musik sebenarnya, ingin menyampaikan keresahan, ingin menyampaikan ketidaksesuaian pendapat dan segala macam dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan inilah seni yang menurut gua, inilah seni yang seutuhnya gitu. Mereka menyampaikan keresahan dan mereka
benar-benar memiliki gift yang sangat besar ya, dengan tidak tahu apa-apa tentang musik, dan akhirnya sekarang mereka bisa berdiri dengan hebatnya di beberapa panggung-panggung rock besar dunia. Wah, itu sih buat gua ya tadi gue bilang ajaib tuh nggak cukup buat mendescribe VOB saat ini gitu. Itu luar biasa banget ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang apa ya, history VOB ya. Mudah-mudahan nanti gue bisa melakukan live stream bareng sama teman-teman semua. Kita bareng-bareng ngebahas tentang VOB. Mungkin teman-teman yang punya informasi tentang VOB yang mungkin tidak terpublish di media digital, bisa kita sharing bareng-bareng di situ. Poinnya adalah gue sangat ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang VOB ya, tentang proses mereka bermusik sampai dengan hari ini, mereka bisa sehebat dan sebesar ini gitu ya. Menurut gue ini akan menjadi success story yang bisa kita bisa adaptasi, kita bisa lakukan juga, kita bisa tiru dan modifikasi tentunya ya, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Tapi ada fighting spirit yang menurut gue bisa kita bisa adapt gitu ya, kita bisa ambil segala sesuatu yang positif yang dilakukan oleh VOB ini. Gue pun berharap ya, semoga gue ada rezeki dalam waktu dekat ya, gue bisa main ke ruang riungnya VOB yang ada di Garut ya, dan mudah-mudahan gue bisa ketemu Marsha, Widi, dan Siti. Gue bisa nginterview mereka terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi sama kalian sehingga kalian bisa sehebat ini gitu ya. Dan kalau gue menemukan success story yang tentunya atas izin beliau gue boleh share ke teman-teman, tentunya akan gue share juga gitu. Dan ya semoga itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat ya, amin. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi ya, seperti yang tadi gue bilang di awal, gue kembali melihat atau berdiskusi dengan teman-teman di kolom komentar di episode yang lalu. Dan akhirnya untuk episode kali ini gue memutuskan untuk mereview atau mereaction sebuah lagu yang juga yang banyak direkomendasikan oleh teman-teman, adalah Madness of the Present Century. Let's go, Madness of the Present Century. Wow, ini pasti bakal keren banget. Sudah siap teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Madness of the Present Century. Edan ya Pak. Wow. Wah. Kalau bahasa Sundanya bilang iya mah edan teuing gitu. Ya, sesuai judulnya ya, Madness of the Present Century gitu ya. Di awal tadi kita udah dengerin bareng-bareng bassnya Widi ya, dominan banget ya. Aduh, itu soundnya gila, keren banget ya. Ke kuping itu kayak nyodok tau gak sih bassnya Widi itu ya. Tambah lagi riff gitarnya Marsha juga
Ya, dan gue selalu suka dengan gaya menyanyinya Marsha ya, karena ya akhirnya setelah ya gue menjadi paham signaturenya VOB seperti apa ya, dan itu menurut gue sebuah signature yang menjadi trademarknya dari VOB ya, dan itu sangat keren banget sih menurut gue. Dengerin lagu ini baru setengah udah kayak naik roller coaster ya, dari begini, partnya begini, rhyme-nya begini, naik begitu, beatnya begini segala macam. Wah, ini ya signature-nya VOB. Jadi ini lagu tuh bukan sekedar membuat lagu, membuat musik segala macam. Jadi kayak setiap partnya tuh memang sudah disiapkan, disesuaikan dengan liriknya supaya bisa nyampe ke kita tuh sedalam itu gitu. Keren banget sih ya. Kita lanjutin lagi ya. Kita bahas nanti di akhir lagi ya. Wow. Rise become flesh and blood, playing with fate in the name of God. Rise become flesh and blood, playing with fate in the name of God. Rise become flesh and blood, playing with fate in the name of God. Rise become flesh and blood, playing with fate in the name of God. Break the chain, drag into hell. 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 Forgive us, forgive us, forgive us. Forgive us, forgive us. Forgive us, forgive us. Forgive us, forgive us. Gila sih ini sih. Apa ya? Aduh, kalian teh keren banget. Good. Nggak habis pikir sama VOB beneran. Kok bisa gitu? Kok bisa bikin lagu selalu keren ya, selalu variatif, dan selalu bisa menunjukkan dominasi dari setiap personil, tapi nggak annoying gitu ya, tetap harmonis banget, harmonisasinya cakep banget, smooth banget semuanya, sangat dominan, tapi begitu ya kembali sudah di rap menjadi sebuah lagu tuh terdengarnya tuh enak banget. Gak masuk akal, gak sanggup otak gua untuk bisa membayangkan bagaimana proses kreatif VOB dan juga proses membuat musik dari VOB dan akhirnya bisa sekeren ini gitu. Gue salut banget sama VOB ya, ini keren banget ya. Coba deh teman-teman bisa dengerin di intro pertamanya ya, kita dengerin balik lagi ya. Ini gila sih, ini gila sih. Gila ya sih. Lu kerasa gak sih bassnya Widi itu udah tang 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 tang. Wah. Dengerin lagi ya. Line bassnya tuh
dengerin riff gitarnya Marsha ya. Aduh, sorry ya teman-teman. Gue kalau disuruh mereview atau mereact tentang musikalitasnya, apa yang harus gue reaction atau review dengan lagu sekeren ini gitu. Ini udah luar biasa banget buat gue pribadi ya. At least buat gue pribadi. Sebagai penikmat musik yang hanya bisa mendengarkan musik dan ikut merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penyanyi atau bandnya, ini lagu sangat nyampe banget ke gua, sampai gua tidak bisa membayangkan di akal sehat gua bagaimana mereka bisa membuat lagu sekeren ini dengan sevariatif ini ya, menyusun part-partnya sedemikian rupa sehingga terdengar ke guanya bener-bener wah gila sih ya, bahasa Sundanya mah ima edan teuing, ini keren banget ya. Dan tadi juga di vokalnya juga ada beberapa variasi cara bernyanyi yang menurut gua secara penulisan lirik pun catchy banget gitu ya. Ini dicontoh di sini nih. Dan di sini kayak naik roller coaster banget sih. Gila. Ini sih kayak lu ngelihat cewek ya. Lu kayak ngelihat cewek cantik banget ya. Cantiknya luar biasa. Sampai akhirnya lu cuma bisa tertegun lihat cewek itu dari jauh, even lu ngedeketin aja nggak berani ya, karena saking lu takjub sama kecantikan cewek itu. Ini rasanya gue mau ngomentari lagu ini tuh apalagi gitu, ini udah keren banget semuanya gitu. Gila sih. Kehabisan kata-kata gue untuk mereview tentang musikalitas atau lagu dari VOB Madness of the Present Century. Luar biasa teman-teman. Ya, dan ya tadi gue bilang di awal bahwa gue semakin salut, semakin takjub ya, semakin jatuh cinta sama VOB ya. Semoga plan gue untuk membuat live streaming bisa terrealisasi dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Dan gue berharap dengan segala hormat kiranya teman-teman berkenan untuk berpartisipasi dalam live streaming itu juga. Dan semoga lah ya, kalau gue belum bisa ketemu mereka ya at least mereka bisa join juga di live streaming gue. Aduh itu seru banget ya, kita ngobrol bareng-bareng di situ ya. Kita sama-sama mereview, sama-sama mendengarkan success story dari VOB, dari mulai from zero to hero ya. Ini menurut gua merupakan sebuah kisah perjuangan yang bisa sangat menginspirasi banyak orang gitu ya, yang bisa kita tularkan atau bahkan kita bisa titipkan ke adik-adik atau ke anak kita bahkan nanti gitu ya, pada saat nanti mereka beranjak dewasa untuk mengejar mimpi yang once lu tekad lu kuat dan lu punya keinginan besar ya, dan lu yakin dengan keinginan dan keyakinan tersebut, apapun bisa jadi tercapai ya, tentunya atas izin yang di atas ya. Tapi bagaimanapun itu bisa kita kejar dengan tekad yang kita bangun, dan VOB sudah menunjukkan itu ke kita semua ya. Jadi gue berharap bahwa VOB itu tidak hanya bisa kita nikmati dari secara musikalitas ya, secara tampilan VOB sebagai band, tapi kalau teman-teman bisa
mereview lebih jauh lagi, VOB itu tidak hanya sekedar band ya teman-teman. Mereka tuh bukan sekedar band-band komersil yang umumnya gua tahu tentang sebuah band, tapi mereka ini adalah sebuah role model ya dari sebuah perjuangan yang mungkin pada saat itu dianggap tidak mungkin gitu ya, yang dianggap waktu itu hanya mimpi belaka, tapi dengan segala tekad perjuangan mereka, dengan kegigihan dan tentunya gift yang mereka terima, mereka bisa melakukan itu semua, dan mereka buktikan saat ini ya ke semua orang termasuk gua bahwa keterbatasan itu bukan sebuah halangan gitu ya. Justru keterbatasan yang mereka punya itu dijadikan motivasi terbesar buat mereka untuk bisa menunjukkan mereka bisa seperti ini sekarang. Dan ya tentunya seperti yang udah sampaikan di beberapa episode sebelumnya, ya gue pribadi dan gue yakin banyak teman-teman juga berharap yang sama ya. Semoga VOB tetap langgeng, tetap kompak, tetap memberikan semangat buat kita juga ya, memberikan inspirasi terus buat kita ya, yang kadang kita suka lupa bahwa dengan apa yang kita miliki sekarang, kita mungkin tidak bisa menyadari bahwa ini adalah sebuah gift atau yang patut kita syukuri gitu ya. Tapi begitu kembali gue mereview cerita VOB segala macem, kayak ya buat kita yang belum pernah mengalami apa yang VOB alami, ya malulah pada diri kita sendiri kalau kita menyerah dengan keadaan sekarang gitu ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah merekomendasikan Madness of the Present Century ini ya, buat Bro Hasan yang sudah mengingatkan gua lagi untuk mereact lagu ini ya. Semoga lu suka dengan reaction ini, dan semoga kita juga semakin terbuka ya, knowledge-nya atau terbuka rasa kita tentang menikmati lagu Madness of the Present Century ini. Ya, cukup sekian untuk episode kali ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mantengin acara episode ini ya dari awal sampai akhir ya. Dan gue sangat berharap kiranya teman-teman berkenan untuk memberikan komentar, saran, dan juga interpretasi dari lagu Madness of the Present Century ini ya. Dan dengan segala hormat tentunya kiranya teman-teman berkenan memberikan komentar yang positif ya guys ya. Oke, have a nice day, selalu sehat, bahagia, sukses, dan berkah buat lu semua. Dan apapun yang sedang lu kerjakan saat ini, gue sangat berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kelak lu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang lu harapkan. Teman-teman, gue tunggu lu di episode berikutnya. Ya, Jackpot Revolver.